Ini perkenalan udah ya, Mas ya. Nah, materi yang nanti akan dipelajari ada dua bab. Yang pertama teknik menyusun proposal bisnis sederhana. Ada dua bagian, 5 hal yang harus diperhatikan dan 11 poin utama yang harus ada. Nah, setelah itu baru teknik menyampaikan presentasinya. Ya, itu yang besok akan ibu semua bapak akan dapat giliran untuk tampil di depan. Ya, give 3 menit masing-masing atau boleh lebih sedikit. Ya. Nah, ini tujuannya. Jadi lihat yang di halaman LKST 05. Ya, itu yang nantinya akan dituangkan di dalam presentasi Bapak Ibu semua ya. Lalu 5 hal yang perlu diperhatikan. Ya, ada aturannya. Aturan 10, 20, 30. Ini kata safety Canva dari Kawasaki. Pertama, maksimal 10 slide. Makanya kita ikuti aja dengan LKST 05. 10 slide ya. 10 slide karena ini adalah proposal yang sangat sederhana yang kita lakukan. Yang kedua, durasi maksimal 20 menit. Namun besok itu hanya 3 sampai 5 menit. Ya, disampaikannya. Makanya kalau Bapak Ibu semua udah mengerjakan semua lembaran kerja, ya itu isinya udah ada tuh semuanya. Tinggal nanti dirangkum kemudian bisa besok presentasi. Nah, saya sampaikan nanti beberapa tipe-tipe penyampaian bisnis ini. Ada yang memang maksimal 20 menit, ada yang maksimal cuma 3 menit. Ya, nanti saya sampaikan. Nah, gunakan huruf minimal 30. 30 itu jadi yang ditampilkan adalah poin-poinnya aja. Makanya namanya PowerPoint. Nah, kalau PowerPoint kan poin-poin yang power lah harusnya. Tidak, makanya kalau saya lihat yang dikerjakan tuh lengkap ya, tulisannya panjang. Nah, itu cukup dihafal. Kalau ini bisnis kita sendiri kan harusnya ada di luar kepala kan, ada di luar kepala. Jadi yang kita sampaikan hanya poin-poinnya aja. Makanya hurufnya besar-besar. Nah, elevator pitch itu menyampaikannya 1 menit. Dirangkum semuanya, nah tujuannya supaya menarik. Nah, saya ingat Pak Sandino, Pak Menteri pernah bilang sama saya pada saat acara seperti ini, beliau hadir, dia sampaikan bahwa ada 3 tipe pitch, ya 3 yang menyampaikannya. Ya, yang pertama yaitu tadi elevator pitch. Kenapa elevator pitch itu 1 sampai 3 menit? Elevator itu apa? Rif. Apa? Apa? Tadi bawa dulu. Lift ya. Terus tangga jalan apa sih? Eskalator. Ya. Nah, jadi kalau elevator itu 1 menit, kenapa? Karena kadang-kadang kita nggak sengaja ketemu calon investor kita yang waktunya sangat singkat. Seperti kita ketemu di dalam lift. Ya, misalnya bahwa ibu ketemu di Bandung ini ada hotel yang punya Pak Heru Tanjung ya, yang terkenal ya, Trans ya, Trans Studio. Jadi main di situ katanya ketemu Pak Heru Tanjung. Pak Heru Tanjung ketemunya di dalam lift. Lift itu berapa lama sih? Berapa lama? 1 menit doang, 3 menit doang. Nah, mau gunain apa kira-kira? Mau selfie? Oh ya, foto. Atau karena Pak Heru Tanjung itu punya banyak bisnis yang dia juga mau membantu pihak-pihak UMKM, bisnis pemula gitu ya. Saya malah baru tahu nih, ternyata bakso bujangan, warung abnormal itu udah masuk ke grupnya CT Coop namanya, grup usahanya Pak CT, Wendy's ya. Nah itu kan milik orang lain yang diinvest oleh Pak Heru Tanjung. Nah, kalau Bapak Ibu semua ketemu Pak Heru Tanjung, manfaatkan tuh. Tapi waktunya cuma 1 menit. Waktunya 3 menit mungkin karena liftnya, ya mudah-mudahan liftnya ada banyak yang berhentikan gitu. Nah,
langsung sampaikan. Kalau yang nggak berpikir bisnis mungkin sibuk sama selfie. Sorry Pak, sorry. Mau Pak, pakai ini timernya 30 detik. Habis waktunya. Nah, kalau kita udah terbiasa punya pitch deck kayak gini nih, nanti ibu bapak tuh ketemu investor cepat. Walaupun nggak pakai teks, nggak pakai slide, udah kebayang apa yang harus disampaikan 1 menit pertama. Nah itu namanya elevator pitch. Atau ketemunya di tangga jalan. Pas di tangga jalan, ketemu Pak Heru Tanjung, langsung kesempatan itu. Kadang-kadang digangguin nih sama ajudannya, nggak boleh gitu ya. Nah, gimana caranya? Dan Pak Heru Tanjung itu saya, karena kakak kelas saya tuh di SMA, jadi dia sebagai ketua alumni, ikatan alumni SMA 1 negeri ya, Negeri 1 Jakarta. Saya waktu ketuanya, jadi saya tahu banget beliau. Nah, manfaatkan. Nah, hanya 1 menit. Yang kedua, catat ya, menyampaikan mistake itu yang pertama elevator. Nah, tapi kalau kita ketemu Pak Heru Tanjung di tangga jalan, di lift, tujuan kita apa? Apakah langsung Pak Heru Tanjung akan bilang, oke, saya invest atau apa kira-kira? Minimal dapat apa? Perhatian. Dapat respon. Apa respon yang kita inginkan? Bagus, bagus tuh. Nah, kalau itu kan minat nih. Tapi minatnya kan nggak mesti langsung pada saat itu. Nah, yang paling penting adalah mendapatkan janji ketemu, ya kan? Mendapatkan janji. Kalau dia udah tertarik nih, 1 menit pertama ibu menyampaikan menarik buat dia. Ya saya pernah acara di TDA, Tangan di Atas kan ada pesta Wirosa ya. Lalu di Bandung ngomong dia. Nah, Pak Heru Tanjung ngasih ini sembara tuh siapa anggota TDA yang punya bisnis menarik dan belum pernah ada, dia akan join sebagai investor. Oh, begitu. Nah, yang paling penting adalah dapat janji kembali, janji. Jadi itu ya udah, nih ajudan saya tolong catat nomornya, besok panggil. Nah itu tuh, nih satu nama saya, besok hubungin sekretaris saya. Jadi itu, kalau dia udah nggak menarik mungkin oke, makasih ya, makasih gitu. Nah, kita belajar supaya didengar menarik sehingga dapat janji kembali. Ya, makanya itu disebut elevator pitch. Nah, yang kedua, lobby pitch. Apa bedanya lobby pitch? Kira-kira apa? Lobby pitch. Lobby. Di sini ada lobby. Border. Ya kan? Biasa ngapain kalau di lobby? Lagi nunggu juga kan? Nunggu apa? Nunggu dipanggil. Nunggu mobil datang, gitu ya. Misalnya Pak Heru Tanjungnya ada di lobby, tiba-tiba, mumpung ada Pak Heru nih, udah langsung tungguin. Dia lagi nunggu mobil. Kita doain aja, supirnya datangnya telat. Jika kita dapat. Nah, lobby pitch itu kebiasaannya adalah 5 menit. Nah, hampir sama kayak elevator pitch, tapi agak lebih lama nih, 5 menit. Ya, mudah-mudahan yang jemput Pak Heru Tanjung di lobby agak tersendat keluar mobilnya. Parkirnya padat, jadi susah. Nah, jadi kita bisa punya waktu itu. Nah, itu bedanya 5 menit. Nah, nanti bedanya besok ibu bisa boleh menyampaikan 3 menit atau maksimal 5 menit. Jadi tahu mana konten-konten yang sebenarnya 10 itu aja sudah cukup, ya, dengan kekuatan storytelling yang disampaikan, ya, konten-konten yang kemarin Mas Biar sampaikan dua hari kemarin ya, 2 hari pertama. Nah, lobby pitch sama, tujuannya mendapatkan janji ketemu juga, gitu. Tapi lebih leluasa waktu itu. Mungkin dari lift jalan ke lobby kan berapa menit tuh? Terus di lobby masih nunggu, mudah-mudahan nunggu, atau dia ada lebih disamperin orang juga, jadi diganggu yang lain, jadi kita punya kesempatan juga untuk masuk untuk yang lain. Nah, yang ketiga adalah baru namanya presentation pitch. Nah, presentation pitch itu tadi pas janji ketemu itu, yaudah datang ya. Nah, itu yang kita targetkan, ya. Kalau 1-3 menit kan nggak mungkin kita bisa
sampaikan semuanya ya. Nah, pada saat presentasi pitch-nya itulah kita bisa lebih leluasa karena dikasih waktu untuk datang. Saya juga hari ini juga waktu itu udah presentasi, ada mahasiswa yang presentasi ke saya menyampaikan minat untuk bergabung di grup saya. Dia tadi dia WA saya lagi udah siap untuk ketemu karena dia belum punya presentasinya ada di ketemu. Nah, dan ketemu itu lebih leluasa seperti di TV ya, Juragan Now ya. Nah, itu lebih berapa itu mereka lebih lama dan bisa interaksi langsung, kita bisa demoin produk kita. Nah, ini targetnya adalah Bapak Ibu mendapatkan waktu lebih luang di pitch ketiga, yaitu presentasi pitch ya. Nah, jadi kita pelajari adalah tentang elevator pitch antara 1-3 menit, tapi akhirnya menarik perhatian audiens. Nah, ini nanti di presentasi ya, memasukkan keberadaan demo, memberikan gambaran langsung kepada calon investor tentang produk kita, cara kerja produk kita atau bisnis kita. Ya, nanti makanya itu ada, bisa lihat yang merah, biru, hijau itu copy storytelling. Foto itu bisa menunjukkan gambaran secara visual, kemudian juga video. Saya lihat tadi pada bikin video ya di luar ya, dan posting. Elemen grafis juga, gambar-gambar yang menarik, grafik, diagram, visualisasi, data, informasi penting itu juga penting bisa dimasukkan. Dan sekarang kan gampang ya bikin presentasinya, dan semua grafik data seperti itu ada semua. Kalau zamannya Microsoft PowerPoint udah jadul ya. Sekarang Bapak Ibu pakai apa? Canva. Semua elemen ini ada semua. Namanya elemen yang kita bisa upload. Poin-poin utama apa aja? Nah, ini yang kita akan bahas, dan poin-poin utama itu tuh tadi 10 yang ada itu: perkenalan, kebutuhan penawaran, masalah, solusi, dan lainnya. Ya, itu. Nah, itu yang pertama. Nah, jadi bab pertama kita sudah bahas tentang 5 hal aturan untuk menyusun pitch deck itu tadi. Ya. Nah, yang kedua, yang berikutnya adalah poin utama. Nah, ingat pada saat kita membuat materi tentang konten ini, ya, nanti dari 11 elemen yang ada ini, ya, ini hampir sama persis sama yang di ST05. Ya. Saya ingatkan bahwa tujuan kita adalah menawarkan bisnis, bukan menawarkan produk. Itu yang kita tawarkan adalah bisnisnya. Jadi artinya mungkin Bapak Ibu semua punya kesempatan investor masuk, butuh tambahan modal, atau butuh berdasarkan project misalnya, ya bisa juga bagi hasil bisa. Jadi kalau perkenalan tadi kontennya di LK BP01 ya. Nah, ini yang paling penting adalah di nomor 2 nih, bagian 2. Pak Sandiono langsung ingetin saya waktu itu di Bali bahwa kebutuhan dan penawaran harus ada di depan. Karena kalau ini udah tertarik, investor akan minta lanjut, ya next, lanjutin. Kalau dia udah gak tertarik di depan ini, buat dia kebutuhan dan penawaran yang gak menarik, dia akan pura-pura ngikutin kita, tapi sebenarnya hatinya udah buruan udah mau kita panggilin yang lain gitu. Nah, kebutuhan dan penawaran ini harus di depan karena investor juga gitu, jadi waktunya sangat terbatas. Dan ini adalah inti dari pertemuan kita dengan calon investor. Ya, kira-kira apa? Misalnya bisa jadi ditawarkan untuk mendapatkan investasi secara jangka panjang. Kalau jangka panjang berarti dia masuk ke dalam shareholder sebagai pemegang saham perusahaan kita. Ada semua udah pada berbadan hukum PT? Sudah. Ada, udah ibu ada. PT perseorangan apa PT yang regular? Biasa. Pakai notaris ya.
Berarti ada pembagian sahamnya. Kalau yang perseorangan hanya satu orang, ya. Nah, nanti kalau yang perseorangan juga kalau investor tertarik masuk, dia biasanya minta udah diupgrade ke PT yang biasa yang ada pembagian sahamnya. Gitu. Atau kalau memang belum ada PT, bisa jadi kalau memang kita mau tawarkan sebagai pemegang saham yang jangka panjang, bisa PT-nya diganti. Ya, nanti di-upgrade. Nah, itu. Terus kedua, mungkin cuma jangka pendek atau jangka menengah, ada project, ada PO, ada pekerjaan yang butuh investor, itu bisa tawarkan. Itu yang ditawarkan. Ya, hanya untuk 3 bulan nih. Saya juga kemarin ada permintaan pekerjaan yang cuma 3 bulan, butuh dana sekitar nggak banyak, dia butuh 50 juta. Pekerjaannya udah dapat PO-nya, kita lihat PO-nya, oh ya, dia bilang hanya 50 juta butuh 2 bulan, kita bagi hasilnya berapa, itu selesai, udah bikin dengan bagi hasilnya, itu yang ditawarkan. Terus apa lagi, misalnya butuh hanya untuk jangka pendek atau jangka menengah, tapi bukan berdasarkan PO, tapi berdasarkan dia mau mengembangkan usahanya, butuh investasi peralatan misalnya, butuh nambah karyawan di depan, atau persiapan kalian ada yang presentasi sama saya butuh modal kerja untuk selama bulan Ramadan tahun 2025. Jadi itu udah dari sekarang nih, yang mau panen lebaran, nanti yang bisnisnya biasanya busana gitu ya. Nah dari sekarang dia udah mulai cari investor. Saya udah masuk, ada minta ke saya. Ya 2025 dia udah dikasih tahu selama di 2024 atau tahun-tahun sebelumnya omsetnya kayak apa gitu ya. Nah ini yang ditawarkan. Nah saya ingatkan Bapak Ibu semua itu produktif ya. Nah saya agak merubah mindset bahwa yang kita kerjakan selama ini sebagai pengusaha, ini semua pengusaha kan? Pengusaha? Yakin pengusaha? Yakin? Siapa yang sudah punya karyawan 1? 3 orang, 10 lebih ada, 10 lebih ada, 10 mas. Yang belum ada karyawan ada? Yang sudah jadi CEO? Tahu gak CEO? Chief Executive Officer. Semuanya dikerjain sendiri. Apakah itu pengusaha? Sudah pengusaha? Hotel. Jadi, nih saya sedikit cerita level of entrepreneur. Ya, level pertama bisa jadi adalah level 0. Apa tuh level 0? Saya pernah bekerja sebagai karyawan, ya. Tapi mindsetnya udah pengen jadi pengusaha, kerja bukan mau seumur hidup menjadi orang yang gajian, tapi dia cuma mau belajar. Belajar apa tuh? Kalau jadi karyawan tapi mindsetnya pengusaha, belajar strategi, belajar dari perusahaan itu ya. Terus apa lagi? Belajar manajemennya. Dapat apa? Karena kalau dia bekerja di situ, akhirnya dia dapat apa? Dapat ilmu, dapat pengalaman, dapat duit gak? Dapat duit. Nah, duitnya untuk modal. Mungkin beda sama orang yang mindsetnya bekerja untuk seumur hidup, menerima gaji untuk seumur hidup, ada gak? Sampai pensiun misalnya. Nah, beda. Kalau mungkin kalau dia setiap bulan, sebelum bulannya malah udah habis. Tanggal 5, tanggal 10 udah habis. Awal-awal makannya di restoran. Tanggal 10 di mana? Amigos. Agak minggir kot sedikit. Udah mulai habis uangnya. Tapi kalau mindsetnya pengusaha, uangnya udah mulai tabung tuh. Ya. Uangnya udah mulai tabung untuk modal. Dapat mentor, sama mentornya. Ya. Bosnya bisa supervisor, bisa manajer, bisa bosnya langsung, ownernya. Gratis gak? Kalau dibayar. Nah mindsetnya beda sama orang yang karyawan yang mindsetnya mau jadi karyawan. Nah baru dia naik ke level 1.
Level 1 apa? Nah tadi ibu sempat bilang tadi. Level 1 dia udah mulai meninggalkan pekerjaannya sebagai karyawan, dia secara mandiri buka usaha. Tapi semuanya CEO, Chief Executive Officer. Kalau CEO aslinya apa sih? Chief Executive Officer, bos ya, direktur utama. Nah bedanya kalau yang ini dia udah bangun usaha, tapi masih sendiri. Buka kuliner misalnya, ke pasar subuh-subuh, masak, ya, terus melayani pelanggan sendiri lagi, bersih-bersih tempat usaha, dapur sendiri, gak ada yang kerjain, gak ada yang bantuin. Karena semua awalnya begitu, saya juga begitu awalnya. Nah, itu namanya disebut sebagai self-employed tadi yang ibu bilang, bekerja mandiri. Ada yang masih di level 1 ini? Coba, jadi mana? 1, oh cuma 1, 2, 3, jangan malu-malu, 4, semi. Semi itu apa tuh? Nah, kalau semi mungkin masuk level berapa? 2 itu dia mulai dari ibu bilang, mulai memikirkan yang strategi. Hal-hal strategi, ilmu-ilmu yang dari hari pertama Mas dia sampaikan itu kan strategi semua tuh, ilmu semua tuh. Nah, mulai, wah saya nggak bakal bisa nih ngikutin materi yang diberikan kalau masih pekerjaannya begini terus. Nah, ibu mulai keluarkan satu-satu, delegasikan ke orang yang membebani pundak kita, membebani kepala kita, keluarin satu-satu, mungkin ke 1 orang, baru sambungnya 1 orang karyawan, atau karyawan itu orang dekat kita yang kita minta tolong bantu saya deh, nanti saya kasih upah gitu. Nah, atau suami, oh kalau suami kan semuanya suami, ke pasar suami, kirim barang suami, gak dibayar, uang suami uang suami. Istri, uang istri sama ya, kita ujung ke ujung semua daerah sama. Istri nggak salah, suami pinjam uang, istri pinjam uang, kosong. Nah itu mulai jadi punya 1 atau 2 orang yang bantuin kita, disebutnya apa? Dan dia udah bisa mengelola sumber daya manusia yang ada, belajar. Tapi dia harus tetap kerja di dalam usahanya. Kalau dia nggak kerja, nggak jalan tuh, orang itu juga bingung ngapain. Nggak ada petunjuk, nggak ada perintah. Nah kita sebut sebagai apa dia? Tapi dia masih bekerja di dalam. Bagaimana? Jadi kalau di perusahaan-perusahaan punya anak buah, bagaimana? Wah ini kopi, ini nih dari Yanti, kopi Mang Andrew, wah Arabica, Fix 60 ya? Iya Pak. Nah, single origin nih, sepatu. Makasih Bu, kita bilang. Nah, sebagai apa tadi? Supervisor, manager. Ya, kita sebut dia sebagai manager. Siapa yang di sini udah jadi manager di perusahaannya sendiri? Nah, mulai berani angkat tangan. Nah, prinsip saya tuh kalau bisnis jalan, pengusaha ngapain? Jalan. Ya, itu baru pengusaha. Kalau kita masih di dalamnya, bekerja di dalamnya, berarti masih sebagai ya bekerja di dalam perusahaan itu. Kita menciptakan pekerjaan buat diri kita. Apa memang harus begitu? Kita lihat jumlah pengangguran di Indonesia 8 juta orang. Ya, nah 8 juta orang ini butuh tempat kerja. Ya, makanya pengusahanya harus lebih banyak. Rasio pengusaha kita masih 3,2%. Indonesia mau sejahtera katanya 4%. Negara maju udah di atas 7-11%. Nah, betul, mulai jadi manajer. Saya udah mulai baca nih siapa yang jadi level 1, level 2. Nah, di level 3, nah mulai dia punya struktur organisasi. Siapa yang kemarin jadi panitia Idul Adha, Kurban? Ada kan? Jadi apa Bu?
Tim panitia bagian apa? Masukin lagi. Lima. Cacang daging. Nah, panitia itu ada struktur organisasi kan? Ada ketuanya, sekretaris, bendahara. Nah, sama di level 3 ini kita udah punya struktur organisasi. Nah, baru beneran jadi CEO, Chief Executive Officer. Bawahnya ada Pak, CMO, Chief Marketing Officer, Direktur Marketing, Direktur Operasional. Dan mulai bisa jalan-jalan, beneran jadi pengusaha. Jadi karena udah ada yang ngerjain. Nah, orang-orang yang ngerjain ini SDM-nya punya masing-masing pekerjaan tanggung jawab masing-masing. Ada sistem yang berjalan. Nah, sistem yang berjalan inilah yang nantinya membebaskan kita. Kadang-kadang kita masih terpaku sama bikin produk, jadi akhirnya kita nggak bisa kemana-mana. Nggak mikirin ini yang di materi lembaran kerja itu semua membangun sistem sebenarnya yang akan membebaskan Bapak Ibu semua, bebas dari pekerjaan yang rutinitas yang akhirnya kita terjebak nggak bisa kemana-mana. Nah, kita mau jadi bos kan? Nah, bos itu ada di level 3. Gak apa-apa kalau sekarang masih sendiri, OTW ya, masih sendiri. Direktur utama misalnya Ibu Imas, Imas Kiki. Terus direktur marketing Imas Kiki. Direktur operasional Imas Kiki. Direktur keuangan. Tapi kita udah punya struktur, gak apa-apa. Walaupun namanya masih kita, tapi itu udah impian kita kan. Nah, nanti kita akan menuju di situ ya. Udah ada di situ. Loh. Nah, saya bisa kemana-mana karena usaha saya udah dijalani. Salah seorang yang kerja sama di usaha saya. Dan juga anak saya udah mulai turun. Nah, satu lagi bisnis itu harus bisa diwariskan. Diwariskan. Anak saya kemarin, ya ini ada uang cash. Karena kita punya sekolah, lagi banjir-banjirnya sekarang. Jadi panen. Udah bawa cash karena banyak yang belum pada bayarannya pakai cash. Saya megang uang 200 juta tunai. Sekarang saya udah nggak terlalu ikutan mereka. Terus besoknya terus tadi malam ngomong lagi, ada lagi tuh uang cash lagi. Gimana ditaruh di kamar? Enak gak kayak gitu? Nah, kita mau ke situ kan? Nah, baru level 4. Nah, level 4 ini uangnya udah banyak nih. Di stop uangnya tetap ngalir, usaha ibu tetap laku terus, properti laku terus, kok gak? Karena sistemnya udah jalan. Nah, ini yang penting. Saya mau kenalin namanya investor. Nah, nanti kalau ibu mau cari investor, mau nawarin itu tuh kebutuhan dan penawaran, pastikan investornya memang pengusaha. Artinya dia memang ada di level 3, level 4. Artinya dia punya perusahaan yang sudah berjalan sehingga kita nggak salah menawarkannya. Nah, uangnya uang dingin. Uang dingin itu uang yang memang dihasilkan dari usaha yang terus menerus menghasilkan, bukan uang panas. Contohnya apa? Ibu nawarin ke saya bekerja nih, yang ngandelin gajian, terus uangnya bukan taruh, memberi nafkah ke istri. Terus ditawarin bisnis, udah boleh, terus bentar saya pinjam uang istri saya. Kemarin saya baru setor ke istri saya, uang belanja bener. Terus ngomong ke sini, yaudah Pak, ini kasih. Baru 2 minggu Pak, uangnya mana? Kan mau belanja, udah buat invest ke perusahaan si A. Kalau mau minta balik, nggak kasihan si A-nya. Udah senang dapat duit, udah beli barang mungkin buat investasi, akhirnya uangnya sudah. Nah, itu yang disebut uang panas. Nah, akhirnya nanti pinter-pinter kita nyari investornya, harus kenal. Dan sampai kita terjebak akhirnya ribut. Ya, terjadi tuh kayak gitu. Saya lagi awal-awal buka usaha, investor saya, pemodal saya IMF. Tahu IMF kan? Di zaman Pak Presiden Soeharto tantangan IMF internasional. Wah, saya juga, tapi saya sekalian istri mertua dan jadi minta modalnya istri tabungan.
mantap makan tabungan juga. Kalau nggak laku-laku nanti mindset makan aset. Jangan, itu lebih COVID. Nah jadi tipe investor tuh kayak gitu, dia udah mulai punya bisnis yang berjalan, uangnya diinvestasikan ke usaha-usaha orang lain. Bisa jadi dia bikin usaha kedua. Kenapa dia berani bikin usaha kedua? Karena usaha pertama udah jadi, tinggal dia main. Kopi, buka, diduplikasi. Nah, orangnya siapa? Orangnya bisa jadi karyawan kita. Naik kelas dia, kamu di sini cuma manajer, kamu pindah ke perusahaan baru jadi direktur. Kamu mau gak dia? Nah, saya punya sekolah TK ada 6, ada 7. Cabang 7 disempel. Ya itu, karena kopi pasti jadi sistem. Karena kita bangun sistem. Kalau nggak bangun sistem, udah tuh tergantung sama diri saya. Gak bisa jalan. Nah itu bedanya. Jadi investor itu udah mulai begitu. Atau investor invest kemana? Ibu berhasil usahanya invest ke, akhirnya uangnya daripada taruh di bawah bantal tulis, taruh di kos-kosan, kontrakan, gitu deh, emas batangan gitu. Nah itu. Jadi udah kebayang ya? Level mana ini? Nah level 5 yang terakhir, nah itu benar-benar entrepreneur, benar-benar pengusaha. Jadi untuk jadi pengusaha itu masih jauh nih. Ada level 5 yang benar-benar. Nah pengusaha itu dia tinggal sarungan doang. Sarungan doang, uang masuk, uang bekerja buat kita. Nah dari mana? Dari usaha-usaha yang berjalan, aset-aset berharga, surat-surat berharga. Ya surat berharga ya saham, usaha kita udah jalan, udah selain aja ke orang profesional, ke para pekerjanya, atau kita punya mas Yudi, intelektual properti, ya intelektual propertinya itu. Baru Pak saya baru pensiun bisa nggak Pak bikin jadi entrepreneur? Bisa, asal mau kerja kerasnya. Kayak saya kayak Colonel Sanders 65 tahun ya, goreng ayam. Coba kalau dia mindsetnya ngegoreng ayam, bakal ada nggak KFC di Indonesia? Bakal ada. Orang dia mindsetnya strategi tadi tuh dari susu, dari materi pertama, bikin sistemnya yang dibangun, dikumpulin jadi apa? Airnya. Jadi orang Indonesia datang ke dia mau beli apa? Nah, apa itu tadi? Franchise. Ya. Jadi Colonel Sanders bukan jualan ayam, yang dijual adalah bisnis. Jadi orang Indonesia datang ke Colonel, Pak Colonel yang bikin di Indonesia, Pak Colonel cuma jawab 2 kata bahasa Jawa. Apa kira-kira? Betul. Wani gitu. Betul. Wani gitu. Berapa? 2 miliar bayar. Ini Pak 2 miliar. Ya udah. Apa yang dikasih? Buku semuanya. Nah salah pulang ke Indonesia tuh terapin deh. Sistemnya ada semua di situ. Resepnya semua ada. Udah hak ciptakan, aman. Logonya kayak apa? Gitu. Warna merah, KFC kayak apa? Perempuannya yang jaga. Kalau pakai hijab pakai kayak apa? Sama semua. Nah itu namanya sistem. Nah itu kapolnya berarti mikirinnya strategi kan? Nah itu yang mindsetnya saya ingin tambahkan. Jadi kayak Pak Saguno juga 40 lebih perusahaan di Bursa Efek. Ya makanya kalau dia benar-benar udah pengusaha, nggak mikirin. Tapi kalau kita baca beritanya Sandi Uno bagi dividen tahun ini 10 triliun. Jadi keuntungan perusahaannya 10 triliun. Kayaknya kemana? Jalan-jalan ya. Jalan-jalannya tapi jadi menteri. Mau nggak buka gitu? Namanya belajarnya dari kemarin sampai sekarang nih. Nah, jadi mindsetnya bukan jualan produk, yang kita jual ke depannya adalah bisnis. Tapi kita harus bangun dari sekarang kerja kerasnya memang, nanti kerja cerdasnya, ya. Nah itu salah satu kerja cerdasnya itu nanti nih nawarin itu ke calon investor. Nah ini yang ibu bapak harus punya pemahiran untuk bisa menyampaikan. Oh, ya kita waktunya masih lama. Jadi ini sih sebenarnya udah ada semua, udah dibahas semua ya. Ada masalah, terus nanti ada solusi keunikannya apa, yang dibutuhkan masyarakat seperti apa.
dan nanti rencana pemasarannya. Ini udah semua nih, saya lihat di materinya Pak Fiar ada semua SDP, segmenting, targeting, dan positioning, ya, berapa targetnya. Nah, data-data ini yang harus dikeluarkan menjadi makanya nanti kita habis ini akan buat langsung masukin aja tuh yang udah dikerjakan kemarin ya ke dalam sketch. Produknya itu ada semua, produk Bapak Ibu semua, validasinya, data riset, berapa respon pasar. Timnya Bapak Ibu semua. Kalau memang timnya adalah masih sendiri, kalau bikin organisasi. Dulu saya direktur marketing saya ya di timnya. Tapi kalau bisa lebih dari satu orang. Kompetitor udah ukur kemarin. Siapa aja kompetitor kita? Ya. Nah itu harus sampaikan karena investor mau tahu bener gak bisnisnya ini dibutuhkan, punya kelebihan dan apa kekurangannya, bisa bersaing nggak sama kompetitor yang ada. Nah keuangan ada 3 yang belum jalan, bisa memberikan perkiraan. Kemarin ada materi keuangan, ada ya? Di keuangan di ada. LKBP 13 ya, bisdek untuk investor juga bisa disampaikan. Nah setelah tambahan boleh. Mungkin ini yang sesi awal, tapi nanti di sini kita ketemu lagi jam 19 jam 7 malam di kesempatan